أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنافك وأمانك وعيادك وحفظك وجوارك من كل شيطان مريض وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم احفظنا وجملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعنا في الدنيا من موجبات الندامة يوم القيامة إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وشيخنا وإخواننا في الدين ومن أحبنا فيك ومن أحسن إلينا وذوي الحقوق الواجبة علينا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. صل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد وارزقنا كمال المتبعين ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Sekali lagi, Allahumma salli وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين إمام المتقين قائد الحجلين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الظاهرين وصحابة الأكرمين رضي الله تعالى عن بقية الصحابة
ansarihim wal muhajirin wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rusyada. Rabbana zidna ilman hab lana hukman 'allimna min ladunka ilman tawaffana musliman wa alhiqna bis shalihin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah hadirin dan hadirat, jamaah i'tikaf Masjid Jami' Nurul Yaqin, jamaah kajian yang menyimak melalui live streaming Facebook Kubur Subuh di mana saja berada, alhamdulillah pagi hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala fi sihhatin wa afiyah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan menjaga dan melanggengkan nikmat sehat dan afiat buat kita semua, dibarengi dengan lutuf dari Allah Tabaraka wa taala serta rahmat, ridha, ampunan dari Allah senantiasa meliputi kita semua. Dan mudah-mudahan sepulang kita dari Masjid Nurul Yaqin ini, Allah bukakan buat kita pintu anugerah dan rezekinya buat kita hissan wa makna. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, seperti biasa jangan lupa setiap pagi dan menjelang tidur baca 3 surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas dengan tujuan tahsin. Apa tahsin itu? Melindungi diri dari wabah, melindungi diri dari bala, perlindungan diri, sistem protek ya dari bermacam baliyah, wabah, penyakit yang menular dan lain sebagainya, sehingga hati kita tenang, hati kita tentram, tidak mudah diojok-ojok, dibodoh-bodohi oleh orang-orang yang hatinya memiliki keraguan terhadap rumah Allah Subhanahu wa taala, yang mana rumah Allah ini berisikan rahmat, rumah Allah berisikan ampunan, rumah Allah dipenuhi dengan anugerah, rumah Allah dipenuhi dengan kesembuhan, rumah Allah dipenuhi dengan bermacam-macam kebaikan. Dengan cara membacanya 3 surah ini dengan dimulai Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni u'idzu nafsi wa zawji wa dzurriyyati wa ma razaqani rabbi. Sudah apa belum? Dan puasa berkasih. Ayo Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni u'idzu nafsi wa zawji wa dzurriyyati wa ma razaqani rabbi bi rabbil ahad Allahus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inni u'idzu nafsi wa zawji wa dzurriyyati wa ma razaqani rabbi bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Allahumma inni u'idzu nafsi wa zawji wa dzurriyyati wa ma razaqani rabbi bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wal nas. Gampang, mudah, hafal, masa nggak hafal? Dari kecil udah hafal. Qul alfa an-nas. Cuma ditambah doang. Allahumma inni, ya Allah sesungguhnya aku u'idzu, ya mohon perlindungan padamu, ya untuk siapa? Nafsi, diriku sendiri. Wa zauji, pasanganku, istri, ya. Wa dzurriyyati, anak keturunanku, anak turunku. Wa ma
razaqani rabbi, dan perlindungan buat apa? Buat segala yang engkau anugerahkan padaku, harta, rumah tangga, apalagi itu, semua dah. Segala rezeki yang Allah berikan pada kita, kita minta dilindungi. Dan dengan apa? Dengan kemuliaan birabbil ahad, Allah as-samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Perlindungan dari apa lagi? Birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffazati fil uqad, wa min syarri hasidin. Berlindung dengan apa? Birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil alladzi waswisu, yang bikin waswas di hati, fi sudurin nas minal jinnati, dari yang bikin waswas dari bangsa jin, ya, dan juga yang bikin waswas dari bangsa manusia, ya. Kan di waswas dulu kita masjid, tempat penularannya itu rentan, masjid tempat yang rentan untuk penularan. Kalau masih ada yang percaya sama gituan, ya udah baca tadi Allahumma inni a'udzu nafsi, ya, wa zawji, ya, terus wa dzurriyyati wa ma razaqani rabbi, sehingga itu godaan hilang, itu bisikan pergi, itu yang ojok-ojok yang bikin was-was, yang nakut-nakutin hilang. Kenapa? Karena kita punya keyakinan ini rumah Allah, rumah Allah. Yang terpenting sudah menjaga protap yang Allah aturkan dalam Al-Quran. Ini zaman protap ya. Zaman apa namanya? Protap. Ke masjid ada protapnya nggak dari Allah? Ada nggak? Jemaah? Nah, uy. Apa protapnya tuh? Protapnya berangkat ke masjid itu ada di mana? Quran surah Al-A'raf ayat 31. Tuh protap ke masjid tuh. Protap ke masjid. Ya. Apa kata Allah Ta'ala? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adam, ya bani Adam, hai anak turunnya Adam. Betul, anak turun siapa? Johor atau Baja Adam? Anak Johor atau Baja Adam? Ya bani Adam, wahai anak turunnya Adam, khudhu zinatakum, gunakan perhiasanmu, inda kulli masjidin, setiap kalian masuk ke dalam masjid, gunakan perhiasan. Apa itu perhiasan? Nabi dalam sebuah hadis berikan gambarannya, aplikasinya begitu indah. Man ghassala wa tasal, orang berangkat ke masjid apa? Mandi dulu, tuh bersih, ya. Wajah nabal ada, dan menjauhkan hal yang mengganggu sholat. Tuh. Apalagi yang Nabi contohin lagi, aplikasikan lagi, ya. Manis taka bersuap mau ke masjid. Tuh. Apa yang dimaksudkan Islam? Yang penting protap ke masjid dijaga. Pakai baju yang bersih, badan yang bersih. Udah pasti kalau udah mandi bersih gak? Bersih, pakaiannya bersih. Tuh. Apalagi yang bersih? Mulutnya bersih. Masker pakai. Ya, masker itu kalau kata dokter yang saya kenal, pakai bagi orang yang sakit, biar nggak nular orang lain. Tuh. Pakai masker ya. Jangan sampai bagi orang. Jangankan masker, jamaah sekalian, Nabi melarang orang bersih itu, ya, bersih itu dengan terbuka. Semua orang semua, jangan. Tuh. Jangan bersih, muap, tahu nggak? Tuh. Nabi ajarin tutup mulutnya.
Sekarang mau dibangga-banggain. Gugus apa namanya? Gugus Covid. Bukan, yang dibanggain itu Islam. Islam dari jauh hari dia masih tahu, cuman umatnya nggak mau pakai. Lebih percaya sama selain Allah. Paham jawaban? Jadi khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Mau ke masjid itu pakai pakaian yang rapi, baju yang bersih, tangan bersih, mandi. Nah sekarang berasa deh. Alhamdulillah ada si corona, diingetin jadinya. Umat Islam mau nggak mau apa? Rapi. Tuh. Mau ke masjid, ingat ada muaqibatum min baini yadayhi wa min khalfi. Di sekeliling kita ada malaikat yang jagain kita. Ayo, ada namanya muaqibat, malaikat yang tugasnya silih berganti, giliran rolling jagain kita, yahfazunahu min amrillah. Jadi tugasnya apa? Jagain kita. Jagain kita. Emang gak percaya sama Allah? Hah? Emang gak percaya sama Allah Ta'ala? Apa kurang mantap percayanya? Jamaah. Jamaah. Itu ada Ar-Ra'd ayat 11 itu tulis. Ar-Ra'd ayat 11. Ya, Nabi sampai ada kasih contoh. Orang kalau berangkat ke masjid tujuannya la yuridu bataran wala asyaran wala riyaan wala sum'atan. Kalau orang berangkat ke masjid, setiap kata Nabi, kullama ghada aurah, setiap berangkat ke masjid, mau pagi hari, mau siang hari, mau malam hari, ke masjid tujuannya bukan apa? Tujuannya bukan bataran, bikin kerusakan, apa malah bikin kesombongan, wala asyaran, bikin kerusakan, wala riyaan, enggak bikin riya, wala sum'ah, bukan karena sum'ah, ibtigha'a wajhillah, keluar ke masjid hanya mencari ridhonya Allah. Oh, dosa diampunin, tuh, hidup dirahmatin, tuh, apa kurang lagi? Hah? Diri dilindungi, ukita, wakufita, di mana itu hadis Nabi? Yang kita pahamin, dijaga sama Allah. Dengerin, ukita, kamu telah dijaga sama Allah. Kufita, dicukupi oleh Allah. Masih gak percaya juga? Hah? Jamaah sekalian, ini ke masjid ini beda, bukan seperti ke pasar, bukan seperti ke warung, bukan seperti ke kondangan. Masjid ini berangkat ke rumah Allah. Kita mau ngunjungin Allah. Kenapa sih masih gak yakin sama Allah? Lalu bertahun-tahun ke masjid itu apa tujuannya? Apa niatnya? Bagaimana adabnya? Mana protapnya? Jamaah sekalian, apa ke masjid cuma tujuan karena gua kagak enak, kalau nggak datang ntar gua ledekin? Apa begitu tujuannya? Hah? Kalau kita tujuan tadi bukan bakaran, bukan asyaran, bukan riyaan, bukan sum'atan, kita dijaga, diprotek oleh Allah. Pakai masker protek, pakai apa namanya itu? Itu yang kayak helm apa? Face shield, ya. Tuh, pakai sarung tangan, itu protek bukan? Protek. Bawa sejadah masing-masing, apa tujuan katanya? Protek. Itu kan zahir ya. Itu kan zahir ya. Lalu di mana? Percaya nggak sama Allah Taala? Wukita dilindungi oleh Allah. Kufita dicukupi oleh Allah. Yang penting jaga tuh protapnya dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaih. Jemaah paham gak jemaah? Ngerti gak? Ngerti gak? Ngerti. Berangkat ke masjid pakai masker. Berangkat ke masjid pakai apa tadi? Seal. Berangkat ke masjid pakai sarung tangan. Berangkat ke masjid pakai kaos kaki. Ibu-ibu pakai cadar. Tujuannya asyarat.
Tujuannya bataran, tujuannya riyaan, tujuannya sum'ah, nggak dapat ukita wa ufida, nggak dapat semua. Malah itu menjadi laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika masuk masjid sekalipun udah pakai apa namanya perlindungan sedemikian banyak, tapi tidak ada keimanan sama Allah, la labbaik wala sa'daik. Allah bilang nggak ada aku jawab panggilanmu, nggak ada keberuntungan buat kamu. Allah, jemaah sekalian, ini paham kagak nih? Saya ulang, kita dari rumah ke Nurul Yakin, ini namanya ini datang ke rumah Allah. Ini nih bangunan nih, ini rumah Allah. Tolong dipahami jamaah sekalian, ini rumah Allah. Berangkat dari rumah mencari ridhonya yang punya rumah. Berangkat dari rumah karena kerinduan pada pemilik rumah. Siapa yang punya rumah ini? Siapa yang punya rumah ini? Bapak Haji Musoleh? Bukan. Ini rumah siapa? Allah. Tuh. Di setiap masjid ada namanya DKM, Dewan Kemakmuran. Syaratnya Dewan Kemakmuran, dia harus siap memakmurkan rumah Allah. Jamaah masjid berarti jamaah yang senantiasa datang ke rumah Allah. Apakah rindu datang ke sini jamaah sekalian? Coba saya mau tanya masing-masing diri kita, ayo pasang pertanyaan, cari jawaban di hati. Ini berangkat ke sini karena kerinduan apa karena enak sama teman? Betul. Ya, gua berangkat sebentar tanya dulu. Mana ada dok, mana mau masjid sehari? Nah, enak berangkat dah. Tadi gua dulu mah gak ada bini ya deh. Ya berangkat dah. Ada bini sih, gua tuh cuma pikir-pikir ya. Apa karena itu? Jadi apa karena itu kita enggak kan? Kerinduan di hati sama Allah ya Rabb. Sehari 5 kali kau panggil aku ya Rabb. Hayya 'alas shalah. Suaranya sih boleh, suara si Mudar. Suara siapa? Oh bukan, suara siapa itu? Robi suaranya. Hayya 'alas shalah. Kata Allah, jamaah datang sini ke rumahku. Itu hayya 'alas shalah itu. Ngapain? As-salah. Sambung hubunganku denganmu, harmonikan kembali. Aku rindu pada kalian. Allah tuh rindu sama kita jamaah, makanya panggil kita sehari 5 kali. Bahkan di Nurul Yakin 6 kali dipanggil. 6 kali kan? 6. Yang kedua di mana? Setelah 4 tuh panggil. Sampai yang lagi tidur dipanggil juga sama Allah. As-salatu khairun minan naum. Bangun dong, bangun. Aku ingin duduk bersamamu. Aku rindu padamu. Aku ingin kalian datang ke rumahku. Ayo, jawablah panggilanku. Untuk apa? Hayya 'alal falah. Di sini adanya kesuksesan. Al-falah itu di sini tempatnya. Jamaah, al-falah itu sukses. Al-falah itu beruntung, al-falah itu sehat, al-falah itu bahagia, al-falah itu tentram, al-falah tenang. Ini malah kamu dari masjid, itu bagaimana tidurnya? Lebih tenang kalau di mall, lebih tenang kalau kumpul dengan teman-teman di kafe. Allahu Akbar. Di rumah Allah, jangan. Anda libur dulu, karena ada pemerintah bilang jangan ke masjid. Masjid tempat yang rentan penularan corona. La haula wala quwwata illa billah. Lalu di mana itu hayya 'alal falah jamaah sekalian? Setiap ada panggilan berkumandang, baik itu 5 waktu, baik itu qiyamul lail, baik itu Jum'ah, maka itu panggilan kewajiban seorang hamba menjawab panggilan Sang Pencipta Jalla Jalaluhu wa Ta'ala fi'ula. Boleh paham jamaah sekalian? Takut sampai jamaah di sini, ya udah kita ke gelombang kedua nih. Subuh di Nurul Yakin sama Buya Ghazali ribet. Apa ribet? Disuruh rapat-rapat. Padahal pemerintah saya MUI kan ulama, di atasnya Kiai Ghazali itu ulama tuh. Kiai Ghazali nggak ada apa-apanya. Ini MUI nih, ketua MUI kayak orang alim, profesor doktor. Nggak ada apa-apanya tuh Buya Ghazali sama dia. Kata dia, jaga jarak. Jangan rapat-rapat.
berjamaah. Tapi di hati ada dua, selain ikut aturan tadi, ada panggilan Allah. Berangkat kagak? Berangkat. Kalau Anda nggak punya keyakinan tentang di sini ada al-falah, di sini ada kebahagiaan, di sini ada kesembuhan ketika merapatkan barisan, ya udah datang belakangan aja. Paham nggak jemaah? Paham nggak? Mana deh? Ragu-ragu sini, kali gitu, kali. Ya udah, pas mau komat datang. Pokoknya kayak Ghazali, udah takbir gue bernomor. So kalau beliau belum takbir, surah apa juga. Kalau kata dimarahin, udah terbelakangan. Jamaah, 1 bulan, 2 bulan gak datang ke rumah Allah, tuan rumah tanyain gak kira-kira? Jamaah situ ya, 2 bulan Allah gak datang sama kita, kira-kira yang punya rumah tanya gak? Ini kemana warga saya ini? Allah Jalla lebih rindu dari kita. Allah lebih sayang sama kita ketimbang diri kita sayang sama kita sendiri. Allah lebih dalam melindungi kita, memberikan perlindungan lebih dari kita mampu melindungi diri sendiri. Paham jemaah? Coba pahami ini benar-benar dah. Jadi kita nggak mudah diprokotok, nggak mudah dibohong-bohongin, nggak mudah dibodoh-bodohin dengan aturan-aturan orang yang nggak kepengen kita ke rumah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ayo coba deh. Ya, coba. Kalau kita nih biasa bertamu ke rumah orang, main ke rumah orang, boleh betul. Kalau saya sering ke rumah betul nih, tahu hilang sebulan 2 bulan, ribuan. Ada apa ini ya? Si Pak Ustaz kenapa nggak ke rumah saya? Apa dia ngambek sama saya? Kan begitu ya? Apa saya punya salah ucap, nggak nongol-nongol? Begitu kan? Betul nggak? Jawab sekalian. Atau apa? Begitu nggak kira-kira? Kalau dia sering kamu nih, nggak nongol-nongol, kira-kira gimana? Itu mah ini. Kok nggak nongol-nongol? Nah, kalau tuan rumah sendiri, yaitu Allah Jalla Jalaluh, begitu pada kita, apa rasa kita kira-kira? Ini kemana sih bulan? Biasanya 5 waktu, paling nggak subuh maghrib ada posisi. Ini kemana ya? Kalau siang dia kerja dah, kata Allah Ta'ala maklum dah, dia keliling jalan. Betul, Pak Nur Salim. Biasa subuh ada, kok nggak ada? Ini kemana ini? Apa dia ngambek kata Allah sama saya? La haula wala quwwata illa billah. Apa dia marah sama saya? Hah? Apa ada yang nggak pas di sini? Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini yang perlu dipahami jemaah sekalian. Belum lagi merapatkan barisan. Nabi kasih ancaman jemaah sekalian. Orang yang nggak mau merapatkan barisan ketika sholat itu, ancamannya kata Nabi, Allah akan bikin hatinya nggak pernah akur sama orang lain. Apa mau gitu jemaah sekalian? Au la yukhalifanallahu baina qulubikum. Coba tahannya apa ya? Coba itu jemaah sekalian, itu ancaman dari Rasul. Om Joni Ibrahim. Kalau ke masjid berjamaah nggak mau rapatin barisan, kalau kita fikih, wa ma'adro bil fikih, dibahas itu ada fikih mah banyak fikih. Pandangan dalam fikih itu pandangan interpretasi. Coba kita renungi dulu nih. Alasan Nabi kenapa nyuruh rapatin barisan? Lah, bukannya ada hadis. Kalau ada orang yang majnun kena penyakit juda, lari menjauh seperti kamu menjauh dari macan. Jamaah, emang di sini ada yang punya penyakit? Hah? Ada yang punya penyakit? Seperti lepra gitu? Ada? Hah? Ada tidak? Kalau ada, jangan ke masjid. Karena Islam ngajarin la dororo wala diroro. Jangan membahayai diri sendiri, apalagi membahayain orang lain. Betul jamaah? Iya, tapi kan corona ini kan apa namanya rentan penularan. Baik, penularan itu bersifat yakin pasti apa dugaan? Saya mau tanya. Hah? Dugaan apa pasti? Artinya sekarang yang hadir di sini ini dipastikan memiliki virus corona apa tidak sih? Halo? Kalau pasti virus corona nggak di sini, di ruang isolasi adanya. Betul nggak? Kira-kira nih kalau ada dari kita naudzubillah yang kena corona, kira-kira sekarang pagi ini di masjid apa berada di rumah sakit?
luar pengawasan, isolasi bukan? Isolasi. Yang disuruh lari itu hadis tadi, kalau ketemu orang yang sudah dipastikan memiliki penyakit yang menular. Nah ini kita diduga-duga doang, akhirnya sampai orang lain curiga. Sedangkan keimanan, urusan ibadah di rumah Allah Ta'ala itu merupakan keyakinan. Boleh nggak yang namanya dugaan, keyakinan dihilangkan sama dugaan, dikalahin sama dugaan, boleh nggak? Nggak boleh mas. Apa hadisnya? Dari sahabat Nabi, daripada sahabat An-Nu'man bin Bashir. Apa kata beliau? Rasulullah bersabda bagaimana? Ya Allah, lihat itu dari sahabat An-Nu'man bin Bashir, hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i dan Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya. Dari Nu'man bin Bashir, akbar Rasulullah biwajhi ila nas. Rasulullah mau sholat tuh menghadap ke jamaah dulu. Lalu beliau bilang, aqimu sufufakum, ayo luruskan, rapatkan barisan kalian 3 kali. Au la tuqimunna, pakai sumpah lagi. Kalian rapatkan barisan atau Allah akan bikin hati kalian nggak bisa akur satu sama lain. Akhirnya kita di situ para sahabatnya pundak sama pundaknya direpetin dan kaki sama kaki ini dirapetin. Saking takut sahabat tuh, saking takut nanti hatinya nggak bisa akur. Kerjanya kumpul tapi hatinya tahsabuhu jami'an wa qulubuhu syatta. Kerjanya kumpul kayak gini tapi hatinya nggak pernah akur satu sama lain, hatinya nggak pernah nyambung. Mau begitu jamaah sekalian? Itu bisa kena kapan? Ketika sholat berjamaah tidak merapatkan pundak dengan pundak, tumit dengan tumit, nggak lurusin barisannya, jaga jarak 2 meter, jaga jarak 1,5 meter. Nah. Tapi boleh nggak? Sah nggak? Sah. Bikinnya mah boleh, cuma pilih sampai kapan mau hatinya nganggur mulu. Itu kan sumpah Nabi, sumpahnya Rasul, jadi doa itu. Mau dapat doa gitu? Hah? Mau gitu jamaah sekalian? Allahu Akbar. Ayo kita pahami, ayo kita renungin. Ya, yang namanya iqamatus shalah itu termasuk ada usaha itu, ada aturannya, ada protapnya. Sekarang kita ribut protap. Dulu namanya protapnya nggak ada ya? Hah? Sebelum corona nama protap ramai nggak? Nah ya, sekarang protap. Nah, sekarang kita pakai protap juga. Ke masjid ada protapnya, ada. Dari mana? Dari DKI, dari Pemda, dari pusat, dari Quran dan Sunnah. Tuh protap masjid. Coba pahamin, pilih, mau pilih protap dari Quran dan Sunnah, apa protap dari? Hah? Dari yang nggak mau, nggak demen sama Quran dan Sunnah. Tuh. Allahu Akbar. Jemaah sekalian, pahamin. Jemaah sekalian, buktinya tahu udah banyak. Aceh menjaga jamaah, nggak ada yang kena corona. Jumat gak pernah tinggal, ada yang kena corona. Hadramaut, nggak ada yang kena corona. Apalagi jemaah sekalian? Hah? Mau cari bukti mana lagi? Gandaria, alhamdulillah udah yakin menjaga jamaah Jumat, nggak ada yang kena corona. Tuh, semua Allah Ta'ala kasih menurut keyakinan. Kata Allah Ta'ala, ana indadzanni abdi bi. Aku ini kata Allah ikut praduga, ikut prasangka dan keyakinannya hamba kepadaku. Kalau kita nyangka punya sugesti, masa sekarang nih sugesti ketemu orang kena corona, Allah kasih corona jemaah sekalian. Paham jemaah? Ya. Apalagi ini datang ke rumah Allah Ta'ala. Kalau anda masih belum mau salaman ya apa-apa, bil dulu. Anak-anak salaman pakai apa ya? Bil dulu ya jemaah. Kalau anak tuh tulis Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau salaman? Enggak usah itu tadi. La hajatu bil dulu kifayah. Gitu deh. Yang penting udah ucapin assalamualaikum. Begitu enggak, Pak? Iya. Bil dulu. Berapa susah sih? Begitu doang? Ya, masih ada. Yang penting hati kita terkait sama Allah.
hati kita terkait sama masjid. Tapi segala tuh 7 golongan yang nanti di hari kebangkitan yang mana orang berkebingungan dilindungi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Siapa di antaranya? Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, orang yang hatinya terikat sama masjid, gelisah dia orang masjid. Jamaah sekalian, ya, ada orang yang dirahmat orang masjid. Ada dua, ada yang gelisah, ada yang girang. Kira-kira kita yang mana tuh? Kalau kita yang girang, na'udzubillah. Ini jamaah sekalian yang perlu terakhir nih, dikhawatirkan. Kalau di hati kita ada rasa nyaman, kalau kita ke masjid dengan berbagai alasan, perhatikan jemaah. Saya ulang, kalau di hati kita ada rasa nyaman dengan nggak berangkat ke masjid, bukan malas ya, beda malas nih. Ada orang yang malas kan hawanya malas saja, ya. Atau barangkali lama nggak ketemu istri, ada istri udah pulang, ya, dari luar tahun, ya, udah dah di rumah aja, mau masih bang. Mau ke masjid, ntar orang kangen banget bang, ntar 6 bulan gak ketemu bang, ya kan ya. Kita sini aja ada yang pulang bareng bang, naik banget aja. Mau, soal jamaah bagaimana? Bang, disini jamaah bang, orang kangen banget bang, ya Allah bang. Nah itu, ini ada orang rasa nyaman gak ke masjid, ya, nyaman gak ke masjid. Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Pasang pemahaman di hati. Kalau kita nyaman, ada rasa nyaman gak ke masjid, khawatir, takutlah sama Allah. Takut apa? Takutnya Allah yang nyaman kita gak datang ke masjid. Paham jemaah? Takutnya, khawatirnya Allah yang nyaman kita gak datang ke rumahnya. Gimana coba? Kalau kitanya nyaman gak ke masjid, itu mah terserah aja dah urusannya mah. Itu iman. Cuma yang perlu takutkan kalau sampai Allah nyaman kita nggak datang ke rumah Allah. Jadi Allah nyaman malah kalau kita nggak nyabat ke rumah Allah, itu perlu takut jamaah sekalian. Mau kira-kira begitu? Hah? Ya Allah, alhamdulillah. Robi, jadi kamu nggak ke masjid, terserah kamu Robi. Ya Robi kamu sendiri. Cuma tanyain kalau nanti Allah yang memang nggak mau kamu ke masjid. Tuh, na'udzubillahi min dzalik. Jengah udah Allah sama kita. Jadi Allah girang, alhamdulillah. Segala puji bagiku kata Allah. Kalau ada orang yang ke sini tuh, si fulan bin fulan, na'udzubillahi min dzalik. Nah, mudah-mudahan Allah tanamkan di hati kita kerinduan terhadap masjid, untuk mengakurkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjaga protap yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, termasuk apa nih? Biasakan mau ke masjid, pas usahakan mandi bersih, kesini tuh darah rapi, ya, masing-masing posisinya cakep, masing-masing pakai minyak wangi cakep. Mau cari gratisan minyak wangi? Boleh di masjid. Siapin pakai pen, udah habis nih minyak wanginya. Habis, siapin kan. Biar orang nyaman kali-kali gitu. Ya walaupun sebenarnya udah asing banget udah. Tapi minimal kalau dipakai lagi kan sebelahnya udah rasa keganggu. Tuh. Jadi termasuk nilai ibadah, nggak ganggu orang sebelah kita. Ada yang ganggu baunya enak, enak sudah. Lagi mau khusyuk Allahu Akbar. Di sebelah asik banget ini. Ya Allah, udah takbir lagi, batalin dosa kita. Ya, apa daya dah, sabar-sabar aja. Ambil tahan nafas. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabur langsung. 3 orang sebelah temannya nih, nggak boleh. Tuh, ada. Kan Nabi bilang, yang mulutnya bau jangan deket-deketin rumah Allah. Tuh. Ya, kalau yang robanah pasti ada yang mulutnya makan bau-bauan, dekolte, atau apa, bau mentah, gosok gigi juga pastiin. Makanya ada siwak tuh. Cuma semua orang punya siwak kan begitu ya. Kalau dia mau berangkat rumah pasti mulutnya bersih. Apalagi kita mau apa? Mau mengucapkan ayat-ayat Allah, mau munajat sama Allah dari Allah Ta'ala. Kalau kita masuk rumah orang rapi bersih, kira-kira itu rumahnya demen nggak? Demen nggak? Demen.
Ukurannya bagaimana? Usahakan perhiasan yang kita pakai ke masjid sama ketika kita kumpul sama manusia. Syukur bisa lebih bagus lagi. Ya, usahakan begitu. Mudah-mudahan Allah tabaraka berikan kita manfaat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, jadi Pen mau pergi ke mana? Puncak. Saya. Jadi mau puncak. Jadi apa benar nih? tahu nih, Pak Haji. Kalau Pak Haji mah tuan rumah, kalau salah. Ayo berangkat lah. Ini begini ya Pak. Pak Haji Sufarta ini vilanya udah kangen. Pengen tengokin sama jemaah sekalian. Terserah dah, kira-kira mau nggak? Kalau yang tuan rumahnya sudah membuka pintu, ya tinggal jemaah pada mau nggak kira-kira? Malam Jumat apa namanya? Ya Ben? Ya. Malam Jumat mau baca ratib di sana. Malam Kamis pulang Jumat pagi dah. Gitu. Ya kalau pada mau, ya udah atur lah sama Pepe Marido, sama Bang Omar tuh rencananya. Kalau Pak Haji Bakar mah rumahnya tersedia. Ya kita mau main bola di sono, mau berenang di sono, ratiban di sono. Ya. Cuma kalau ikannya kering, jadi bawa ikan masing-masing. Begitu jemaah ya. Kalau pada mau ya tinggal direncanain aja nanti. Insya Allah dan mudah-mudahan ya. Ayo kita baca doa, minta perbaikan nasib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anqulna wal muslimina minasyaqawati ila sa'adah wa minan nari ilal jannah wa minal azabi ilal rahmah wa minal dhunubi ilal maghfirah wa minal isaati ilal ihsan wa minal khawfi ilal aman wa minal faqri ilal ghina wa minal dhulli ilal izzi wa minal ihanati ilal karamah wa minal dhiqi ilal sa'ah wa minal syarri ilal khair wa minal usri ilal yusri wa minal idbar ilal iqbar wa minal saqami ilal sihah wa minal sukhti ilal ridha wa minal ghaflati ilal ibadah wa minal fatra ilal ijtihad wa minal khudlan ilal taufiq wa minal bid'ah ilal sunnah wa minal jawri ilal adli wa minal jahli ilal ilmi wa minal dhalali ilal huda. Allahumma a'inna ala dinina fid dunya wa ala dunya bil taqwa wa ala taqwa bil amal wa ala al amali bil tawfiq wa ala jami'i dhalik bil lutfikal mufdi ila ridha al munhi ila jannati al mashubi dhalika bin nadari ila wajhikal karim. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Rabbah, Ya Rabbah, Ya Rabbah, Ya Ghawthah, Ya Ghawthah, Ya Ghawthah, Ya Akramal Akramin, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Dzal Mawahibil Idham. Astaghfirullahal Azim alladzi la ilaha illa huwa al hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma inni as'aluka at-tawfiq lima habika minal a'mal wa sidqat tawakkul alaika wa husnal dhanni bika wal bunyata amman siwa ilahi ya latif ya razzaq ya wadud ya qawiy ya matin. Nas'aluka ta'alluhan
الحق والدين وعزا وشرفا يبقى ويتأبد لا يشوب تكبر ولا عدو ولا فساد إنك سميع قريب صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ya maaf, ada pemberitahuan dari Al-Habib Ali bin Abdurrahman bin Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, pimpinan Majelis Taklim Kuitang, bahwa besok Ahad tanggal 14 Juni ya. 14 Juni ya Pak, 14. Ya, sudah Majelis Taklim Kuitang sudah kembali dibuka ya. Jadi yang mau hadir dipersilahkan. Yang terpenting menjaga protap ya, menjaga protap. Ya baik, mudah-mudahan dengan dibuka kembali majelis taklim, masjid dan musola, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan, rahmat dan ampunan, serta Allah angkat bermacam ujian dan bencana dari negeri kita semua, dan mudah-mudahan Allah berikan taufik pada pejabat-pejabat kita, pemimpin kita, dan mudah-mudahan Allah sebagaimana sudah ada program new normal, mudah-mudahan nanti ada new pimpinan baru ya, presiden baru, dan tidak semuanya mudah-mudahan ya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat ya. Ada hadirinnya wa qul lakum sholihah wa ila hadratin nabi al-fatihah.